Alam telah memberi kita dua telinga, dua mata, dan hanya satu lidah. Kita harus mendengar dan melihat lebih banyak daripada bicara. Kita dapat dengan mudah memaafkan seorang anak yang takut akan kegelapan. Tragedi kehidupan yang sebenarnya adalah ketika manusia takut akan cahaya. Jatuh bukan kegagalan. Kegagalan adalah ketika kamu terdiam di tempatmu jatuh. Aku tidak bisa mengajarkan siapapun tentang apapun. Aku hanya bisa membuat mereka berpikir. Dia yang tidak puas dengan apa yang dia miliki, tidak akan puas dengan apa yang dia ingin miliki. Dia yang ingin menggerakkan dunia, pertama-tama harus menggerakkan dirinya sendiri. Di masa kanak-kanak jadilah sederhana, di masa muda jadilah penuh energi, di masa dewasa jadilah seimbang, dan di usia tua jadilah bijaksana. Jika seseorang bangga akan kekayaannya, dia tidak boleh dipuji sampai diketahui bagaimana dia menggunakannya. Pikiran kuat membicarakan ide, pikiran rata-rata membicarakan peristiwa, pikiran lemah membicarakan orang. Ingat, apa yang tidak pantas untuk dilakukan juga tidak pantas untuk dibicarakan. Satu-satunya kebaikan adalah pengetahuan dan satu-satunya kejahatan adalah ketidaktahuan. Kebijaksanaan sejati datang kepada kita ketika menyadari betapa sedikitnya kita memahami tentang kehidupan, diri sendiri, dan dunia di sekitar kita. Kehidupan yang tidak diuji tidak layak untuk dijalani. Manusia terdiri dari dua jenis orang bijak yang tahu mereka bodoh, dan orang bodoh yang menganggap mereka bijak. Gunakan waktumu untuk meningkatkan diri dengan tulisan orang lain sehingga kamu akan dengan mudah menemukan apa yang telah diupayakan orang lain. Orang cerdas belajar dari segalanya dan dari semua orang biasa dari pengalaman mereka, orang bodoh sudah memiliki semua jawaban. Apakah kamu tidak malu menumpuk uang dan kehormatan dan reputasi, dan begitu sedikit peduli tentang kebijaksanaan dan kebenaran dan meningkatkan kualitas jiwa? Rahasia kebahagiaan tidak ditemukan dalam mencari lebih banyak, tetapi dalam mengembangkan kemampuan untuk menikmati yang sedikit. Aku takut bahwa dengan mengamati benda-benda dengan mataku dan mencoba memahaminya dengan masing-masing indraku, aku mungkin akan membutakan jiwaku sama sekali. Utamakan pengetahuan daripada kekayaan, karena yang satu bersifat sementara, yang lain abadi. Jangan senang ketika orang-orang memuji semua kata-kata dan tindakanmu, tetapi lebih hargai yang berbaik hati menegur kesalahanmu. Ketika kamu menginginkan kebijaksanaan dan wawasan sebesar kamu ingin bernapas, saat itulah kamu akan memilikinya. Ingat, tidak ada kondisi manusia yang permanen, maka kamu tidak boleh terlalu senang dengan nasib baik atau terlalu bersedih dalam nasib buruk. Seseorang seharusnya tidak membalas dendam atau menganiaya siapapun, tidak peduli bagaimana seseorang diperlakukan dengan buruk olehnya. Orang tidak bernilai hanya suka makan dan minum, orang yang bernilai makan dan minum hanya untuk hidup. Semakin sedikit keinginan kita, semakin kita menyerupai para dewa. Kata-kata palsu tidak hanya jahat dalam diri mereka sendiri, tetapi juga menginfeksi jiwa dengan kejahatan. Kehidupan hanya mengandung dua tragedi. Pertama, tidak mendapatkan keinginan hatimu, yang kedua adalah mendapatkannya. Cara terdekat untuk mencapai kejayaan adalah berusaha menjadi apa yang kamu inginkan. Bagaimanapun juga, menikahlah. Jika kamu mendapatkan istri yang baik kamu akan bahagia, dan jika mendapatkan yang buruk kamu akan menjadi seorang filsuf. Jangan sebut seorang pria tidak bahagia sampai dia menikah. Di mana ada rasa hormat ada rasa takut, tetapi tidak ada rasa hormat di mana ada rasa takut, karena rasa takut mungkin memiliki jangkauan lebih luas dari rasa hormat. Orang biasa tampaknya tidak menyadari bahwa mereka yang benar-benar mempersiapkan diri dengan cara yang benar menuju filsafat, secara langsung dan atas kemauan mereka sendiri mempersiapkan diri mereka untuk mati. Sistem moralitas yang didasarkan pada nilai-nilai emosional relatif adalah ilusi belaka, konsepsi yang sepenuhnya vulgar yang tidak memiliki akar di dalamnya dan tidak memiliki kebenaran. Pendidikan yang diperoleh dengan uang lebih buruk daripada tidak memiliki pendidikan sama sekali. Setiap kali orang-orang dibohongi dan membentuk opini tentang kebenaran, jelas bahwa kesalahan telah menyelinap ke dalam pikiran mereka melalui medium yang menyerupai kebenaran. Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui kamu tidak tahu apa-apa. Bersikap baiklah,
karena semua orang yang kamu temui sedang berjuang keras dalam pertempuran mereka sendiri. Jangan lakukan pada orang lain apa yang membuatmu marah, jika dilakukan padamu oleh orang lain. Orang jahat hidup supaya mereka makan dan minum, sedangkan orang baik makan dan minum supaya mereka hidup. Aku tahu bahwa aku cerdas, karena aku tahu tidak tahu apa-apa. Ingatlah bahwa tidak ada yang stabil dalam urusan manusia, karena itu hindari kegembiraan yang tidak semestinya dalam kekayaan, atau depresi yang tidak semestinya dalam kesulitan. Kita tidak bisa hidup lebih baik dari berusaha untuk menjadi lebih baik. Tidak ada orang yang berhak menjadi amatir dalam hal keterampilan fisik. Sangat memalukan bagi seseorang untuk menjadi tua tanpa melihat keindahan dan kekuatan yang mampu dimiliki tubuhnya. Ada dua jenis penyakit jiwa, keburukan dan ketidaktahuan. Kadang-kadang kau memasang tembok bukan untuk mengusir orang, tetapi untuk melihat siapa yang cukup peduli untuk menghancurkannya. Saat memiliki keinginan paling sedikit, aku paling dekat dengan para dewa. Anak-anak sekarang suka kemewahan, mereka memiliki perilaku buruk, membangkang terhadap otoritas, mereka menunjukkan rasa tidak hormat pada orang tua dan suka mengobrol di tempat belajar. Semua perang dilakukan untuk mendapatkan kekayaan. Jadilah tipe orang yang kamu ingin orang lain pikirkan tentang dirimu. Berkat terbesar yang diberikan kepada umat manusia datang melalui kegilaan, yang merupakan karunia ilahi. Alam pikiran tertinggi tidak mungkin dicapai tanpa terlebih dahulu mencapai pemahaman tentang belas kasih. Cara termudah dan termulia adalah tidak menghancurkan orang lain, tetapi untuk meningkatkan dirimu sendiri. Hanya yang sangat bodoh atau yang sangat cerdas yang bisa menolak perubahan. Orang-orang menuntut kebebasan berbicara untuk menuju kebebasan berpikir yang mereka hindari. Dari hasrat terdalam, seringkali muncul kebencian paling mematikan. Lebih baik mengubah opini daripada bertahan di opini yang salah. Jika tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu menderita. Jika mendapatkan apa yang tidak kamu inginkan, kamu menderita. Bahkan ketika mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu masih menderita karena kamu tidak dapat mempertahankannya selamanya. Pikiran menjadi kesulitanmu. Dia ingin bebas dari perubahan. Bebas rasa sakit, bebas dari masalah hidup dan mati. Tetapi perubahan adalah hukum dan tidak ada tindakan pura-pura yang akan mengubah kenyataan itu. Kecantikan adalah tirani yang berumur pendek. Cobalah dulu, baru cerita. Pahamilah dulu, baru menjawab. Pikirlah dulu, baru berkata. Dengarlah dulu, baru beri penilaian. Bekerjalah dulu, baru berharap. Ketika kalah dalam debat, fitnah menjadi alat bagi pecundang. Janganlah engkau menceritakan isi jiwamu kepada orang lain, karena sungguh jelek orang yang menaruh hartanya di rumah dan memamerkan isinya. Kesedihan membuat akal terpana dan tidak berdaya. Jika Anda tertimpa kesedihan, terimalah dia dengan keteguhan hati dan berdayakanlah akal untuk mencari jalan keluar.